Selamat malam saudara, saya punya pertanyaan. Apa rasanya dapat rezeki nomplok? Beli barang 2 juta rupiah, sekarang nilainya sempat menyentuh 1 miliar rupiah. Nah, mendadak jadi orang kaya bukan? Bisa-bisa iya gitu ya. Saya sedang menggambarkan penambang uang kripto yang bersabar sampai akhirnya cuan besar. 14 April lalu harga Bitcoin melejit dan bikin ngelus dada. 1 miliar bos, siapa yang nggak ngiler? Ini yang bikin heboh, nggak hanya Bitcoin, tetapi ada aset kripto lainnya yang juga mendadak naik pamor, yaitu Dogecoin. Gara-garanya yang punya Tesla, yaitu Elon Musk, ngompor-ngomporin, Doge menggonggong di bulan katanya. Apa spesialnya aset kripto ini sih? Sebelum saya jelaskan apa itu, lihat dulu harga-harga fantastis. Kalau Anda beli 1 Bitcoin tahun 2013, satu koinnya bernilai 1,9 juta saja. Ingat, juta. Awal munculnya banyak yang skeptis. Siapa sangka tahun ini adalah tahunnya duit kripto. 14 April harga Bitcoin hampir menembus 1 miliar rupiah per koin atau BTC, tepatnya 949 juta rupiah. Kapitalisasi marketnya di dunia juga mengembung subur sampai 1,5 triliun dolar Amerika Serikat. Tetapi dalam hitungan hari, nilai aset Bitcoin anjlok ke 769 juta rupiah. Ini angka yang saya tengok tadi pagi. Ingat, pasar duit kripto ini bergerak 24 jam. Jadi, aset kripto adalah uang digital yang terdiri dari sandi-sandi keamanan. Fisiknya tidak ada karena memang murni digital. Transaksi dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima atau peer-to-peer. Tetapi semua transaksi yang dilakukan tetap dicatat dan dipantau dalam sistem jaringan aset kripto. Berbeda dengan saham yang punya perusahaan fisik, yaitu kita bisa cek fundamentalnya, prospek bisnisnya, sampai valuasi. Inilah yang sering membuat orang bingung. Kenapa Bitcoin atau Dogecoin bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba anjlok? Karena harganya terbentuk berdasarkan permintaan dan ketersediaan. Ini line chart yang kami ambil tadi pagi saudara, Senin pukul 10.09 waktu Indonesia Barat. 1 BTC dihargai 52.126 dolar. Kemudian di jam yang sama hari Selasa, ini harganya 53.818. Ada selisih 1.692 dolar atau dalam sehari harganya beda 24,5 juta rupiah. Angka yang mustahil terjadi pada sebuah saham. Ini cerita manisnya. Grafis sebelumnya menggambarkan saudara, harga Bitcoin juga anjlok ratusan juta rupiah hanya dalam waktu tak sampai 2 pekan. Beli 900 juta, tiba-tiba sekarang 700-an. Boncos abis gitu. Kesimpulannya, silahkan demam kripto selagi finansial mampu dan itu uang bebas, sikat aja. Tetapi jangan sampai mabuk kebayang karena risikonya tak main-main saudara. Panas dingin, ternak duit kripto. Perlindungan investor ada di mana? Bisnis stock tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan dunia usaha sampai penentu kesejahteraan individu. Saya, My Sister Tarikan. Selamat malam saudara, ini hari Selasa, kita kembali lagi bertemu di Business Talk dan pada malam hari ini kita akan berbincang soal kripto yang lagi ngehits. Saya akan sapa Sidarta Utama, Kepala Bapepti. Selamat malam Pak. Oke, nanti saya akan sapa. Oke, sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian malam hari ini kita juga akan berbincang dengan Oscar Darmawan, CEO Indodax. Halo Pak Oscar. Halo, selamat malam. Sehat-sehat selalu. Dan nanti kita akan undang juga seorang investor yang sudah makan pedih manisnya berinvestasi di aset kripto dan tentu saja ada pandangan redaksional dengan wartawan senior Kompas TV, Cipta Wahyana. Saya ke Pak Sidarta dulu. Pak, ini perdagangan cryptocurrency lagi ngehits gitu ya, dan lagi naik daun lah di kalangan investor, terutama anak muda gitu. Nah, bagaimana pantauan transaksi oleh Bapepti? Baik, terima kasih. Jadi Bapepti menerima laporan transaksi aset kripto setiap hari dari 13 pedagang yang memperoleh tanda daftar dari Bapepti. Hingga bulan Maret tahun 2021, pelanggan aset kripto yang aktif bertransaksi di pedagang aset kripto berjumlah sekitar 4,45 juta pelanggan. Dan nilai transaksinya dari bulan Januari hingga Maret, akhir Maret, jadi 3 bulan itu mencapai 126 triliun rupiah.
Jika dibandingkan dengan bulan Februari, jadi selama 2 bulan pertama, itu total nilai transaksinya adalah 73 triliun rupiah. Dengan demikian, transaksi pada bulan Maret itu adalah 53 triliun rupiah, meningkat ya dibandingkan dengan rata-rata 2 bulan pertama tahun 2021 yang mencapai 36,5 triliun. Nah, peningkatan pada bulan Maret ini bisa jadi juga disebabkan karena harga Bitcoin juga meningkat ya pada periode tersebut. Dan memang pergerakannya ini pergerakan transaksi ini sangat dipengaruhi oleh harga aset kripto, khususnya Bitcoin, yang memang tadi seperti telah disampaikan mengalami kenaikan nilai yang cukup signifikan. Tapi memang pada bulan April ini kan sempat turun ya dari 940-an juta hingga mencapai 793 juta hari ini. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana dampaknya terhadap transaksi aset kripto pada bulan Mei nanti. Demikian. Ya, artinya memang ini animonya sangat tinggi ya berinvestasi di kripto karena peningkatan transaksi tadi. Saya begitu ke Pak Oskar. Pak Oskar, ini sebagai platform jual beli aset kripto, bagaimana Indodax melihat animo perdagangan aset kripto di Indonesia? Dan sejak kapan kira-kira euforia transaksi jual beli aset kripto di Indonesia ini sudah mulai terlihat ramai? Ya, kalau kita lihat dari sejarah perusahaan kita yang sudah berjalan selama 7 tahun di Indonesia ini, kita bisa melihat pertama kali terjadi euforia perdagangan kripto itu terjadi di tahun 2016-2017. Jadi itu pertama kalinya perusahaan kita mencapai jumlah member 1 juta member di Indonesia. Ya, dari sejak tahun 2016-2017 itu kemudian perdagangan di kita terus bertumbuh hingga sekarang di tahun 2021 kita sudah mencapai perdagangan jumlah membernya 3,1 juta member. 3,1 juta member? Betul, ya. Dan Anda memperkirakan ini akan terus tumbuh, melihat kita lihat sekarang itu semakin banyak jenis kripto yang muncul. Kalau kita lihat dari jumlah member kita saat ini kan kurang dari 2% jumlah penduduk yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau menurut saya pasar kripto di Indonesia ini masih sangat luas ya. Dan kita bahkan belum mencapai 10% dari jumlah member, jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Ya, kalau kita bandingkan seperti di Korea Selatan, bahkan dikatakan 1 dari 5 orang di Korea Selatan itu mempunyai kripto, ya, mereka punya akses ke kripto. Jadi masih sangat jauh target yang kita kejar. Kita berharap dari kripto ini kita bisa membantu mengangkat kesejahteraan para penduduk Indonesia dan kita bisa mendorong proses inovasi di bidang blockchain juga. Dan sejauh ini siapa saja investornya paling banyak milenial ya, kalau saya tidak salah? Kalau kita lihat dari demografik yang ada di member kita, kurang lebih sekitar berumur 18 tahun hingga 25 tahun. Oke, baik. Saya ke Pak Sidarta. Berdasarkan tadi apa yang diceritakan oleh Pak Oskar, ini animo masih tinggi dan diperkirakan akan terus tumbuh. Nah, ngomong-ngomong soal peningkatan orang yang semakin tertarik mengoleksi aset kripto, bagaimana dengan rencana didirikannya bursa yang kemarin disebutkan sebenarnya di bulan Maret gitu ya? Apakah nanti ini sama dengan bursa seperti komoditas perdagangan lainnya begitu? Ya. Jadi di sini kami Bapepti akan menyelenggarakan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka ya, yaitu yang dilaksanakan oleh pedagang, di mana di sini pedagang ini akan turut serta dengan kelembagaan yang lain, yaitu bursa berjangka, kemudian lembaga clearing dan juga tempat penyimpanan aset kripto. Jadi perbedaannya regulasi Bapepti dengan yang saat ini berlangsung adalah dengan adanya regulasi dari Bapepti, maka pedagang aset kripto ini tidak akan berjalan sendiri ya, tetapi juga dengan diikuti dengan adanya lembaga-lembaga yang lain. Ya, jadi seperti bursa berjangka, perannya di sini adalah untuk mengawasi ya secara umum, untuk memastikan kewajaran transaksi yang berjalan di pedagang. Kemudian juga ada lembaga clearing yang perannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kemudian untuk aset kripto yang dititipkan di pedagang, ini juga sebagian akan ditempatkan di custodian. Jadi kita lihat di sini bahwa dengan ekosistem ini itu akan terdapat check and balance ya, untuk memastikan bahwa aset kripto ini berjalan dengan baik gitu ya. Nah saat ini untuk bursanya sendiri masih dalam persiapan ya, jadi masih dalam persiapan karena memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan untuk itu kami terus melakukan telaah ya, melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan untuk memastikan bahwa
persyaratan tersebut dapat dipenuhi. Sejauh mana Pak persiapannya mungkin bisa dirinci dan kapan targetnya? Kalau dulu kan sempat dikatakan di bulan Maret ya, tetapi sekarang udah April, belum juga ada bursanya, tapi mungkin bisa diceritakan persiapannya itu seperti apa, sampai mana, berapa persen, dan kapan lah itu yang paling dinanti. Itu banyak banget yang WhatsApp saya nanya, Pak, mereka nanya, ini gimana sih untuk yang baru-baru ya, apakah bursanya bisa segera diluncurkan gitu untuk keamanan investor? Iya, jadi kami saat ini masih dalam proses verifikasi terhadap dokumen persyaratan diajukan oleh pihak bursa kepada Bapepti. Masih ada beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi atau dilengkapi oleh calon bursa pasar aset fisik, aset kripto ya. Namun ini memang bisa dikatakan sudah lebih dari, ya cukup tinggi ya, tingkat penyelesaiannya mungkin sudah sekitar 80-90%. Mudah-mudahan tidak lama lagi ini bisa kemudian ada persetujuan ya terhadap bursa pasar fisik aset kripto. Semester 1 ini? Diharapkannya sih semester kedua ya mulai berjalan, karena di sini kalau misalnya syaratnya berlaku bukan hanya untuk bursa ya, tetapi juga kepada para pedagang, kepada lembaga clearing ya, tempat penyimpanan. Jadi perlu dipastikan bahwa keempat lembaga ini semuanya sudah siap ya, jadi tidak cukup saja, karena untuk pedagang pun juga harus ada syarat-syarat tambahan gitu yang harus dipenuhi. Nah ini semuanya perlu kita pastikan gitu. Makanya kemungkinan sih baru kami harapkan sih tahun ini ya, tapi kemungkinan besar baru semester kedua. Oke, apakah ini ada kaitannya juga dengan jumlah modal yang dimiliki oleh para pedagang kripto? Jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali. Ya Bitcoin lumayan penasaran sih, karena kan sekarang lagi meningkat ya. Ini penasaran sih saya kalau lihat dari berita-berita itu hasilnya lumayan menjanjikan. risiko ya paling uangnya hilang ya, karena volatilitas nilainya. Jadi secara umum sih hanya itu aja. Itu kan resikonya jadi sama seperti judi ya. Kalau menurut saya itu kayak fluktuatif sih Mbak, hasil yang didapat juga. Nah itu agak susah ya, karena OJK kan bond cover. Nah kalau untuk cryptocurrency Bitcoin ini saya masih belum yakin tuh untuk pelaporan kita yang legal di mana, saya masih belum tahu.